Assalamualaikum sahabat peradilan. Kembali lagi di program PA Bajawa TV, tepatnya di segmen podcast PA Bajawa. Kemudian berjumpa lagi dengan saya Rizky Agung selaku host yang akan memandu kita dalam episode kali ini. Sebelumnya kita telah menyaksikan bersama-sama di PA Bajawa TV terkait dengan peluncuran PA Bajawa TV, latar belakang dan juga awal-awal terbentuknya PA Bajawa TV itu sendiri. Untuk menunaikan janji-janji kita di episode pertama lalu, kita akan membahas hal-hal yang lebih rinci, lebih dalam terkait pengadilan agama Bajawa, baik dari sisi layanan maupun keorganisasiannya. Nah, disinilah kita akan membahasnya mulai di episode yang sebenarnya kedua, tapi sebenarnya pertama terkait dengan pembahasan itu. Nah, tema pada kali ini adalah mengenal pengadilan agama Bajawa lebih dalam. Dan kali ini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, seorang tokoh yang inspiratif, role model, panutan baik untuk pegawai-pegawai pengadilan agama Bajawa maupun orang-orang kota Bajawa secara umumnya. Apabila saya dapat menggambarkannya dalam sebuah sajak, mungkin kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Tiada gading yang tak retak, pun juga tiada badai yang tidak diakhiri dengan sinar hangat sang mentari. Kehadiran beliau di kantor ini seperti hangat mentari yang selalu menyelimuti hari, menyirami padang kering dengan kelembutan hati, mengayomi seluruh pegawai dengan sepenuh hati. Belasan tahun telah dilalui untuk mengabdi demi memajukan dunia peradilan di negeri ini. Dari Sumbawa kini berada di Bajawa, menjadi pemimpin untuk kemajuan pengadilan agama Bajawa di tengah-tengah dinginnya hawa kota Bajawa. Telah hadir Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa, Bapak Ridwan SHI. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat peradilan. Iya, sahabat peradilan. Siapa? Kabarnya baik ya Pak hari ini? Gimana perasaannya hadir dalam podcast PA Bajawa TV ini Pak? Podcast ini karena saya baru pertama kali ikut podcast, jadi tak dikduk juga. Dikduk, nanti sambil jalan Pak, kita santai, kita akan membahas lebih dalam terkait pengadilan agama Bajawa itu Pak, yang tentunya Pak Ketua pasti sudah mengetahuinya dan lebih rinci, lebih detail lah nanti ya Pak. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan pertama Pak, ada pepatah mengatakan bahwa tidak kenal itu tidak sayang nantinya Pak. Nah, Pak Ketua dapat mengenalkan diri Pak, mungkin dari asalnya dari mana, pendidikannya, riwayat pendidikannya di mana saja, dan secara karir riwayatnya di mana saja. Bisa dijelaskan Pak? Silakan. Assalamualaikum sahabat peradilan. Nama saya Ridwan, namanya singkat, tidak ada nama belakangnya. Mudah-mudahan nama singkat ini mudah dikenal. Kelahiran Sumbawa, pendidikan SD-nya di Sumbawa, terus MTS-nya di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon di Pancor, kemudian aliyahnya di MAKN Mataram, kemudian S1-nya baru di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekilas ya. Sejak kecil sudah berpindah-pindah ya Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu mohon izin Pak, usia berapa sekarang? Sekarang masuk 41 tahun. 41 tahun menjadi Ketua Pengadilan Agama Bajawa. Pastinya itu ada perjalanannya Pak ya. Iya. Nah, dari riwayat karir Pak, ini bisa dijelaskan Pak dari awal mungkin memasuki Mahkamah Agung itu dari jabatan apa hingga sampai saat ini itu menjadi ketua Pak? 2007 menjadi tonggak sejarah dalam hidup saya. 2007. Di situ saya diterima menjadi cakim ya, penempatan pertama cakim di Pengadilan Agama Selong. Lalu di 2010-nya pindah ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun, tepatnya Kabupaten Kota Waringin Barat, masuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pindah ke Sumbawa Barat, tepatnya di Pengadilan Agama Taliwang. Kemudian pindah ke Pengadilan Agama Praia. Kemudian pindah ke Pengadilan Agama Ruteng selaku wakil saat mulai. Oh ya. Di sana 7 bulan saja. 7 bulan. Kemudian terakhir di akhir-akhir tahun 2021 masuk ke PA Bajawa. Baik. Berarti dari tahun 2007 Pak ya? Iya. Kurang lebih 15 tahun lebih 15 tahun. sudah berkarir di Mahkamah Agung. Dan seperti kita tahu tadi, kita dengar
perjalanan beliau sudah berpindah-pindah dari NTB ya Pak Selang Pak ya, dari NTB ke Kalimantan, lalu kembali lagi sekarang ke dinginnya Bajawa menjadi ketua pengadilan. Nah, selama perjalanan karir itu Pak, apakah setelah ada prestasi yang ditorehkan Pak? Tentunya kan dari belasan tahun itu banyak hal yang telah dilalui Pak. Iya. Karena ini terkait sama satker, maka kalau dikatakan prestasi mungkin ini kerja tim ya. Saat menjadi wakil di PR Time, kita meraih masuk 8 besar untuk pengimplementasian ECOT saat itu. Nasional itu. Nasional. Wih, luar biasa sekali. Langsung diberikan oleh Mahkamah Agung. Jadi itu pada awal-awal masa diberlakukannya ECOT untuk pertama kali mendapat peringkat 8 nasional. Nasional. Luar biasa. Ada kalau di Bajawa, selama di Bajawa di PA Bajawa ini saya selaku pimpinan dipertemukan orang-orang hebat, sehingga tetap mempertahankan raihan peringkat 1 untuk SPP. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun tetap. Itu memang PA Bajawa ini punya kelebihan tersendiri di mata saya, karena orang-orangnya luar biasa. Kemudian dari kekompakannya itu yang menjadi nilai plus SPP. untuk memudahkan meraih Ranking dan SPP. terakhir kemarin mendapat nilai 10 peringkat 10 nasional. Nah, untuk sebagai pengadilan agama terbaik dalam pengimplementasian mediasi. Luar biasa. Itu tentu karena hebatnya teman-teman dari teamwork yang Iya. diketuai oleh Bapak Ketua sehingga dapat menghasilkan prestasi instansi yang sampai nasional Pak ya. ya. Karena ditempatkan di orang-orang hebat, Iya. bukan ketuanya yang hebat, tapi ditempatkan di orang-orang hebat. Memang itu sinergi Pak, harmonis itu namanya Pak, sinergi. Jadi sehingga dengan sinergitas itu maka prestasi-prestasi akan otomatis datang sendiri. Amin amin. Kemudian Pak, Tapi prestasi sesungguhnya menurut saya pribadi iya. itu adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pencari keadilan. Baik. Selama pencari keadilan merasa pengadilan belum melayani dengan sebaik hati, maka itu belum dianggap prestasi. Itu mindset yang dibangun di PA Bajawa khususnya. Siap. Dari awal kita sudah diberi quote of the day sahabat peradilan. Jadi sebaik-baik prestasi adalah menjadi orang atau sosok yang bisa memberikan manfaat kepada pencari keadilan, pihak yang ingin menikmati pelayanan di instansi itu. Begitu ya Pak ya. Luar biasa. Kemudian selaku ketua ini sudah berapa lama Pak menjabat? Sekarang 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Lalu untuk tugas dan kewenangan ketua sendiri itu apa Pak ya? Secara umum tugas itu memiliki tugas dan fungsi, bertanggung jawab terlaksananya tugas dari pengadilan itu sendiri, baik yang sifatnya yudisial maupun non yudisial, kemudian menetapkan target capaian utama dan beberapa fungsi yang lainnya. Dan itu terkemas dalam 4 fungsi. Fungsi planning, kemudian fungsi actuality, kemudian fungsi controlling, kemudian fungsi evaluating. Berarti seperti manajer ya Pak, kalau di tim, kalau tim olahraga itu jadi manajernya. Yang dan bedanya kalau di peradilan itu ketua berbeda dengan kepala. Kalau kepala dia bisa otoriter, sedangkan kalau di peradilan itu ketua bukan menempatkan diri sebagai bos, tapi sebagai manajerial atau leadership. Oh, kepemimpinannya tadi. Iya, merangkul kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Jadi memang benar ya Pak, dulu saya juga waktu kuliah juga pernah dengar bahwa ketua sama kepala itu beda. Apa sih bedanya? Kalau kepala dia punya badan, punya ekor, dan kepala lah yang mengendalikan badan dan ekor kakinya itu sehingga memiliki otoritas. Tapi kalau ketua sifatnya lebih musyawarah, berarti benar begitu Pak ya? Iya. Itu nanti terbaca di struktur organisasi. Oh, di struktur. Baik. Kemudian Pak, selama mengabdi di Mahkamah Agung yang sudah tadi belasan tahun berpindah-pindah dari NTB, Kalimantan sampai akhirnya di Bajawa, itu pasti kan banyak suka dukanya Pak. Iya. Mungkin dapat dibagikan sedikit kisahnya kepada sahabat peradilan yang sedang menyaksikan. Kalau sukanya memberikan pelayanan terbaik itu sukanya, tapi dukanya mungkin saat istri melahirkan, saat itu kita bertugas di luar kota atau di luar tempat kita tinggal, kemudian orang tua bahkan mertua meninggal, itu kita nggak bisa langsung mendapatkan pemakaman,
Itu yang menjadi kedudukannya, tapi mudah-mudahan itu sebagai nilai pengabdian di hadapan Tuhan. Karena memang pengabdian kepada negara itu yang menjadi utamanya kita ketika sudah memasuki instansi negara ini. Bagi sahabat peradilan yang mungkin mendengarkan TV PA Jawa, di awal-awal kita masuk menjadi cakim itu ada selembar kertas surat pernyataan untuk siap dipindahkan di mana-mana. Itu tidak hanya sekedar formalitas, ternyata benar adanya. Jadi setelah kita masuk, kita dipindahkan tidak sesuai keinginan, rasa keinginan kebutuhan lembaga atau Mahkamah Agung. Dan kita harus mengesampingkan kepentingan kita karena telah berkomitmen di awal itu ya Pak ya. Mungkin bukannya di situ. Tapi mudah-mudahan itu sebagai nilai pengabdian kita di hadapan Tuhan. Juga untuk melatih kita sendiri secara pribadi Pak. Kalau banyak hal-hal yang lucu, yang berkesan pernah dilakukan dulu apa Pak? Lucu dan berkesannya itu dimanapun kita pindah, tambah banyak saudara, tambah banyak keluarga, tambah banyak juga yang mendoakan. Lucunya saat kita sedih, sahabat-sahabat kantor lah yang menghibur. Kadang main ke pantai, ke gunung dan sebagainya. Banyak sekali Pak. Momen-momen lucunya tidak bisa terukir dengan kata-kata. Tapi yang pasti dengan pindah-pindahnya kita bisa eksplor keindahan Indonesia Pak ya. Wah, istilah anak muda sekarang, traveling. Biaya negara. Jadi itu sahabat peradilan, jangan berkecil hati ketika ada mungkin di sini sahabat peradilan yang ingin mendaftar atau bergabung dengan mengabdi di Mahkamah Agung maupun instansi negara lainnya. Jangan berkecil hati. Itu adalah kita bisa traveling ke seluruh Indonesia ya Pak ya. Tanpa kita banyak mengeluarkan biaya, kita sudah ditempatkan di tempat-tempat yang keindahannya luar biasa Indonesia ini. Nah, lanjut Pak. Di situ berarti dari Cakim di Selong sampai di Pengadilan Agama Jawa ini sudah belasan tahun, berarti pasti sudah banyak hal-hal dinamika terkait dengan instansi yang Bapak alami ya Pak ya. Nah, lalu menyambung hal itu Pak, pasti untuk mengenal atau mengetahui sebuah definisi ini kan kita judul temanya adalah mengenal lebih dalam Pengadilan Agama Jawa. Nah, sebelum kita ke sana kita harus tahu nih secara umum ke khusus. Nah, umumnya kita kan ada di bawah Mahkamah Agung Pak. Nah, di situ kita ulas dulu di sini terkait dengan dasar hukum. Karena dulu waktu saya kuliah itu tidak baik atau memang seyogyanya ketika mengemukakan sebuah definisi harus disertai dasar hukum karena kita kerja atau orang hukum. Nah, untuk secara umumnya Pak, Mahkamah Agung sendiri itu diatur di mana dan apa definisinya? Menariknya, posisi Mahkamah Agung ini sesuai dengan zaman dan masanya berbeda. Di tahun 1964 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, Mahkamah Agung itu dijadikan alat revolusi, di mana kewenangannya sangat diintervensi oleh Presiden saat itu. Eksekutif. Kemudian di tahun 1970, tepatnya lahirnya Undang-Undang Nomor 14, itu Mahkamah Agung disejajarkan dengan kementerian lain. Bahkan ketua Mahkamah Agung itu sejajar dengan menteri biasa, dikenal dengan dua atap. Jadi di satu sisi Mahkamah Agung pegawainya itu atau hakimnya itu berada di Mahkamah Agung, di satu sisi mereka diatur juga dari kementerian yang lain. Berarti yang perlu digarisbawahi itu tadi Pak ya. Nah, tahapan yang ketiga inilah di sini betul-betul kemandirian hakikinya dari Mahkamah Agung sendiri itu di tahun 2004 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4. Di situ betul-betul tentang kekuasaan kehakiman muncul satu atap itu. Jadi saat 2024 itulah Pengadilan Agama itu nyantol di Mahkamah Agung. Jadi benar-benar titah independen itu dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan tentang kekuasaan kehakiman. Baik. Yang satu atap. Iya. Jadi setelah kita tahu nih Pak, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial negara itu kan kita secara umum tahu ada beberapa instansi atau lembaga di bawah Mahkamah Agung, lembaga peradilannya. Yang kita tahu ada 4, ada peradilan umum, peradilan agama, tata usaha negara, dan militer. Nah, itu diatur di mana dan apa yang membuat itu berbeda Pak? Perbedaan dari 3 lembaga peradilan ini itu asas personalitas keislaman, di mana Pengadilan Agama Jawa itu merupakan pelaku terlaksananya kekuasaan kehakiman bagi orang-orang yang beragama Islam.
Sehingga yang membedakan dari satu lingkungan peradilan dengan yang lain itu adalah kewenangannya ya, Pak, ya. Kewenangan. Khususnya peradilan agama Iya. itu ada kewenangan personalitas Itu keislaman, asas asasnya yang membedakan itu ciri khususnya Pak ya. Khususnya. Jadi memang harus orang yang beragama Islam Iya. yang bisa. Lalu ada yang bertanya, Ya. lalu orang yang di luar Islam yang kok bisa berperkara di pengadilan agama? Oh, itu berkaitan seperti contoh ekonomi syariah yang sekarang menjadi kewenangan pengadilan agama saja. Ketika orang yang di luar Islam melakukan akad dengan cara Islam, Oh, maka dia diasumsikan dia tunduk dan patuh dengan aturan yang ada. sehingga itu yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Ya, berarti itu karena objeknya yang ekonomi syariah itu tadi, pihaknya melibatkan mungkin ada orang-orang yang tidak beragama Islam, sehingga masih melakukan akad di situ, sehingga masih dapat dimungkinkan untuk dilakukan pengadilan di pengadilan agama ya Pak. Kemudian Pak, tadi kan terkait empat lingkungan peradilan kita sudah tahu bedanya, bahwa di pengadilan, bahwa yang membedakan itu adalah kewenangan. Iya. Dan untuk khususnya pengadilan agama itu Pak, itu diatur di undang-undang apa dan kewenangan apa saja di pengadilan agama itu? Peradilan agama itu diatur dengan 3 undang-undang. Undang-undang nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009. 3 kali perubahan. 3 kali perubahan. Di mana di dalamnya memuat kewenangan yang terkait tentang pemeriksaan perkawinan, sodako, hibah, zakat, infak dan ekonomi syariah. Jadi itu perkara-perkara yang bisa ditangani oleh pengadilan agama Pak ya. Oke, baik sahabat peradilan, itu tadi dasar hukum dan definisi terkait dengan instansi atau lembaga kita, yaitu Mahkamah Agung secara umumnya diturunkan menjadi 4 lembaga peradilan. Ada peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer, di mana yang membedakan keempat lingkungan peradilan ini adalah kewenangannya, di mana di pengadilan agama atau lingkungan peradilan agama itu adalah berlaku asas personalitas keislaman, di mana tadi telah dijelaskan oleh Pak Ketua terkait dengan kewenangan-kewenangan yang dapat ditangani oleh pengadilan agama. Baik, kita lanjut Pak. Di situ kita sudah mengetahui tentang dasar hukum. Nah, di sini yang lucu Pak, bukan lucu sih, tapi yang umum kita ketahui ada paradigma masyarakat secara umum yang kadang menyalahartikan bahwa pengadilan agama itu di bawah dari Departemen Agama. Itu seperti apa sebenarnya Pak? Ya. Jadi memang dahulu sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 itu pengadilan agama Bajawa masuk Kementerian Agama saat itu. Oh, memang sebelumnya pernah dalam naungan Kementerian Agama. Tapi sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 itu murni bahwa pengadilan agama Bajawa itu di bawah naungan Mahkamah Agung. Jadi sekarang sudah instansi yang berdiri sendiri-sendiri Pak ya. Dan menariknya, orang kadang salah masuk ke pengadilan agama Bajawa. Orang daftar haji terkadang masuk karena belum paham. Iya. Kemudian orang mau menikah saja itu kadang datang ke kita. Jadi masih tertukar-tukar ya Pak. Khususnya di Bajawa ini fenomena yang real terjadi. Kita maklumi, makanya TV Bajawa ini muncul salah satunya mengedukasi masyarakat pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya tentang kewenangan, fungsi dan tugas PA. Perlu digarisbawahi sahabat peradilan bahwa pengadilan agama dan Kementerian Agama sudah menjadi instansi yang berdiri sendiri-sendiri sejak adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana ketika kita berasumsi bahwa Pengadilan Agama dan Kementerian Agama atau Departemen Agama itu adalah satu instansi yang sama, itu sudah salah. Yang benar adalah sudah berdiri sendiri-sendiri, gitu Pak ya. Kita lanjut Pak di sejarah. Orang hebat bilang bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah, karena disitulah hal-hal tonggak atau perintis dimulai. Nah, sejarahnya sendiri Pengadilan Agama Bajawa ya Pak, berdirinya kapan dan siapa, di mana? Pengadilan Agama Bajawa itu berdiri tanggal 10 Mei 1985. 10 Mei 85. Itu langsung berfungsinya, beroperasinya di situ. Saat itu punya pegawai cuma 2. Pegawainya langsung ada ketua sama kepala panitera namanya. Cuma 2. Kalau sekarang hanya panitera, tidak istilah ada kepala panitera.
Itu ketua pertamanya yaitu Bapak Dr. Andus Abdul Manaf, SHMH yang sekarang selaku Hakim Agung. Luar biasa. Kemudian panitianya saat itu Bapak Dr. Andus Saifullah Han yang sekarang menjadi Hakim Tinggi. Saya lupa posisi Hakim Tingginya di mana beliau sekarang. Kayak beliau yang bahasa bilang founding father Ya, dari bisa dibayangkan. Iya. Merintis di awal pembangunan PA Bajawa hanya dua orang. Dua orang berarti segala hal terkait dengan baik pengadaan, pembangunan dan segala. Dan saat itu gedungnya belum ada. Oh, belum ada. Jadi gimana? Jadi itu? masih ngantol di KUA Malengbelong kalau tidak salah namanya. Itu berada di kota kayaknya. Numpang begitu. Numpang. Dan baru bangunan itu wujud di tahun 86-nya. 80. Tapi termasuk cepat. Setahun interval waktu itu sudah ada bangunan. Sudah mulai berdiri, sudah berdiri. Memang berarti dan bangunannya ya seperti rumah penduduk pada umumnya saat itu. Luar biasa memang berarti perjuangan dari founding father kita. Kita doakan agar beliau masih menjabat sebagai menjabat. Oh, gitu. Kita doakan agar sehat selalu, diberi keberkahan dan kesehatan, Pak ya. Karena dengan kerja keras dan usaha beliau itu hingga saat ini PA Bajawa bergedung yang alhamdulillah megah. Di situ awalnya cuma 2 orang. Ternyata saya baru tahu ini, Pak. Cuma 2 orang dapat menginisiasi segala hal sampai saat ini masih bertahan, alhamdulillahnya. Dan di situ Pak dari tahun 85 tadi Pak ya? 85. Berarti sudah berapa kali itu ganti pimpinan Pak di Pengadilan Agama Jawa? Pergantian ketuanya itu sudah 9 kali dan saya yang posisi ke-10 sekarang. Pak Ketua Pak Ridwan ke-10. Ke-10. Itu bergantinya itu seperti apa Pak? Maksudnya periodik atau ada waktu-waktu tertentu seperti presiden 5 tahun sekali atau? Itu tidak tentu Mas. Oh, tidak tentu. Nah, yang tercepat itu di zamannya Bapak Domi. Itu kalau tidak salah 7 atau 9 bulan saja jadi ketua. Kemudian ada Bu Sriani hanya setahun jadi ketua. Nah, dan periode sebelum itu berbelas tahunan. Kalau dibilang puluhan tahun ada yang berbelasan tahun di Bajawa. Berarti memang tidak tentu ya Pak, terkait perpindahan tergantung dengan istilahnya atasan atau perintah dari atasan yang melihat ujian untuk memindahkan anak. Jadi Pak Ketuanya yang ke-10 ya Pak? Ke-10. 10 kali. Kemudian apa yang membedakan Pak? Kalau menurut Pak Ketua ini kan sudah beberapa kali pindah nih tempat. Yang membedakan di tempat lain itu apa dengan yang spesial di Bajawa sendiri Pak? PA Bajawa ini punya keunikan dan keistimewaan sendiri. Pertama, karyawannya itu orang-orang yang memiliki talenta-talenta, keunggulan-keunggulan, dan yang terpenting adalah rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan sangat erat. Di PA Bajawa ini, meskipun daerahnya dingin, tapi keakrabannya tidak sedingin. Kan jadi, banyak orang yang katakan dingin, datang ke kantor sudah cuaca dingin, tapi orangnya pada dingin-dingin. Tapi di PA Bajawa cuacanya dingin, tapi orangnya hangat sekali. Humble. Iya. Humble atau humble? Humble, Pak. Jadi itulah yang membuat rasa kekeluargaan erat dan kental di PA Bajawa. Itu salah satu kekuatan terbesar. Iya Pak. Ngomong-ngomong Pak, kalau kita lewat di depan PA Bajawa itu kan terlihat Pengadilan Agama Bajawa kelas 2. Nah, itu artinya apa Pak? Iya. Khusus untuk Pengadilan Agama Bajawa, bukan hanya Bajawa saja, seluruh pengadilan agama se-Indonesia itu awalnya tidak mengenal kelas sebagaimana di pengadilan negeri. Mengenal kelas itu saat Pengadilan Agama Bajawa, pengadilan agama itu nyantol di bawah Mahkamah Agung. Nah, ini saya baca sejarahnya ya. Untuk kelas 2 itu ada 3 kriteria. Sebelumnya Pak, kelas itu apa? Maksudnya kelas itu berpengaruh sama jabatan karir, sama tunjangan jabatan. Nah, itu kriteria untuk kelas 2. Diklasifikasikan itu. Klasifikasi pengadilan hanya 3 Mas ya. Ada kelas 2, ada 1B, ada 1A. Kalau sekarang ada 1A khusus dan sebagainya. Tapi pada umumnya itu kelas 2, 1B dan 1A. Itu dilihat dari 3 aspek. Pertama jumlah perkara. Kemudian lokasi. Nah, yang ketiga itu sejarah. Jumlah perkara ini pun masih sifatnya opsional. Nah, tidak menentu. Karena ada
PA tertentu yang posisinya di provinsi jumlah perkalian lebih sedikit dari daerah-daerah lain, tapi dia bisa 1A atau 1B. Nah, sedangkan kalau sejarah ini terkait dengan seberapa kuat sejarah muncul, wujud dan fungsi dan keadaan PA itu sendiri. Tapi memungkinkan tidak Pak, satu instansi itu nanti bisa naik kelas atau berpindah kelas? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Sebagai contoh, ada beberapa PA yang mungkin, sebagai contohnya, PA Tambua kemarin diusulkan menjadi 1B karena memang perbatasan dengan Timor Leste yang menjadi cendera di muka dari negara itu sendiri. Berarti sifatnya dinamis, mengikuti dengan perkembangan waktu dan zaman, apakah lokasi tersebut berubah menjadi lokasi strategis maupun tingkat perkaranya makin banyak seperti itu Pak ya yang. Dan 3 aspek ini bisa dilihat juga di websitenya Mahkamah Agung. 3 aspek yang mempengaruhi kenaikan kelas dari suatu pengadilan itu sendiri. Baik, jadi itu pada sahabat peradilan yang mungkin bertanya-tanya, apa sih kok ada tulisannya di pengadilan ada kelasnya, apakah itu terkait dengan grade atau akreditasi? Ternyata itu adalah tidak seperti itu, tapi adalah mempengaruhi mempengaruhi karir, tunjangan. Tapi bukan mempengaruhi pelayanannya ya Pak ya. Jadi itu bukan terkait dengan pelayanannya, tapi terkait dengan pengklasifikasian pengadilannya Pak ya. Jadi bukan terkait pelayanan sahabat peradilan. Kita di semua instansi di Mahkamah Agung ini khususnya pasti akan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang paling baik ya Pak ya. Oke. Ngomong terkait pelayanan Pak, pastikan dalam sebuah pelayanan suatu instansi ada yang orang-orang atau sosok-sosok yang untuk menjalankan roda organisasinya Pak. Tak lupa atau juga tak luput juga PA Bajawa pasti punya ya Pak struktur organisasi. Struktur organisasi yang terbaru itu Perma nomor 7 tahun 2000. Oh, diatur di Perma nomor. Itu pemisahan jelas antara panitia sekretaris. Kalau dulu panitia sekretaris menjadi satu. Sekarang pemisahannya menjadi jelas. Struktur organisasi dalam peradilan, khususnya peradilan agama itu ada ketua, ada wakil, ada hakim. Dan untuk hakim itu garisnya itu koordinasi. Garisnya terputus-putus, sedangkan yang lain garis tanggung jawab itu garisnya tanpa terputus-putus. Di kepanitraan sendiri itu ada panmut gugatan, panmut permohonan, panmut hukum, kemudian ada juga jurusita, jabatan fungsional. Kemudian untuk di kesekretariatan jabatan strukturalnya itu ada Kasubat Umum dan Keuangan, kemudian ada Kasubat Kepegawaian dan Ortala, kemudian ada Kasubat IT dan Pelaporan. Di bawahnya nanti ada jabatan fungsional seperti peralatan komputer, kearsipan, perusahaan. Berarti secara umumnya organisasi di pengadilan agama itu ketua wakil dan dibawahi oleh 2 bidang yang utama, yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan. Kalau kepaniteraan ini melayani yudisialnya, dan pelayanan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, pelayanan keluar. Sedangkan untuk kesekretariatan pelayanan dan pengaturan manajemen kita. Untuk kepaniteraan adalah untuk pelayanan keluar untuk masyarakat, untuk kesekretariatan adalah manajemen dan pelayanan ke dalam internal pegawai itu. Sedangkan hakim posisinya adalah posisi koordinasi. Jadi begitu sahabat peradilan terkait dengan struktur organisasi yang ada di peradilan agama, pengadilan agama khususnya, telah dijelaskan oleh Bapak Ketua. Nah, kita sambung Pak terkait dengan hal itu. Siapa yang ketika zaman atau era Bapak menjabat sebagai ketua ini, siapa saja Pak nama-nama orang yang mengisi jabatan-jabatan yang ada di pengadilan agama Jawa? Untuk wakil sendiri, beliau saat ini dijabati oleh Bapak Anton, asli Jember ya. Orang Jember, Kemudian kita memiliki satu-satunya hakim. Sebenarnya hakim kita kurang sebenarnya. Jadi majelisnya kadang kita hanya satu majelis saja, yaitu Bapak Mustafa, asli Semarang. Satu-satunya hakim. Satu-satunya hakim dan satu-satunya pendobrak dalam mewujudkan juga. Beliau hadir di podcast. Introduksi pengenalan itu Pak. Luar biasa ya beliau. Salah satu inisiator untuk lahirnya TV PA Bajawa. Itu sangat luar biasa. Kemudian Pak di bagian di kepaniteraan ada Bapak Dr. Andes Yakub sebagai panitera. Ini sudah berpengalaman melintang juga di daerah NTT ini. Beliau termasuk salah satu panitera yang humble. Kemudian sekretarisnya diisi oleh Bapak Dwi Santiko SHMH, ini orang Jepara, tapi sudah melalang buana juga di
PA Jawa ini. Kemudian untuk panmut hukum itu Bapak Atarik Rahman orang Bima, sedangkan panmut lainnya tidak ada, kosong. Masih kosong. Dia sering dijuluki panmut segala urusan. Luar biasa berarti ini penopang. 3 fungsi tanggung jawab diambil sendiri. Siap. Kemudian untuk kasubagnya ada kasubag umum dan keuangan diisi oleh Bapak Faiz. Dan kebetulan di awal-awal tahun kemarin masuk gerbong TPN. Kemudian ada kasubag kepegawaian, seorang ibu satu-satunya wanita, satu-satunya tercantik di kantor kita, tertangguh di kantor kita, dan mengayomi untuk teman-teman CPNS ini. Kemudian untuk kasubag IT dan pelaporan itu Bapak Basiran, salah satu juga orang yang sudah lama melalang buana atau melalang melintang untuk daerah NTT. Kemudian peranata komputernya ada Mas Eri, kemudian ada 4 CPNS. Oh ya, saya lupa jurusita kami satu juga, yaitu Pak Ishak Karim, orang dari ujung pulau dari daerah Flores ini. Kemudian ada 4 orang CPNS yang semuanya berasal dari luar kota NTT atau luar provinsi NTT, asli Jawa semua. Kemudian ada 4 PN kita yang semuanya orang sini, yang tentu berdikari kemudian memberikan sumbangsihnya yang sangat luar biasa untuk pembangunan PA Jawa sendiri ya Pak. Berarti itulah tadi orang-orang pilihan yang ditempatkan di PA Jawa untuk bahu membahu dan orang-orang hebat pastinya untuk membangun dan memajukan pengadilan agama Jawa itu tadi. Kemudian Pak, ini kan kita sudah tahu terkait struktur organisasi dan siapa-siapa yang menjabat. Nah, sekarang kita membahas terkait apa sih yang dilaksanakan. Nah, di sini implementasinya adalah kewenangan pengadilan agama Bajawa khususnya. Itu pengadilan agama Bajawa itu memiliki kewenangan apa sih Pak? Ya, kewenangannya sama seperti peradilan agama pada umumnya. Yang tadi. Yaitu selaku pelaku terlaksananya peradilan bagi para pencari keadilan khususnya orang-orang beragama Islam yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan itu sudah ada diatur dalam undang-undang tingkat pertama. Kemudian dari kewenangan itu kan kadang di organisasi ada fungsi atau tugas. Nah, di situ ada tidak Pak di pengadilan agama Jawa fungsi terkait dengan fungsi pengadilan? Jadi fungsi pengadilan agama itu ada fungsi pembinaan, ada fungsi pengawasan, ada fungsi kesehatan, ada fungsi koordinasi. Kalau koordinasi ini dengan instansi lain, seperti Hisaproi dan sebagainya, ada fungsi penasehatan jika diminta oleh instansi lain tentang penasehatan, tentang hukum perceraian dan sebagainya. Kemudian fungsi yudisial tentu dengan bersidang tentunya. Kemudian fungsi administrasi, memastikan administrasi baik administrasi perkara, administrasi umum itu terjalan atau berjalan dengan baik di pengadilan. Baik, luar biasa. Kemudian untuk visi misi sendiri Pak di pengadilan agama Bajawa itu ada dijelaskan. Pengadilan agama itu mewujudkan pengadilan agama yang agung. Dan sepertinya itu juga turunan dari visi misi Mahkamah Agung ya Pak ya. Iya. Hanya diganti sesuai dengan satuan kerja di mana kita berada. Lalu Pak, dari kewenangan yang seperti telah dijelaskan tadi, itu untuk wilayah yurisdiksi yang bisa ditangani oleh PA Bajawa itu mana saja, seberapa luas? Yurisdiksi pengadilan agama Bajawa itu mewilayahi 2 kabupaten. 2 kabupaten? Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagakio. Dahulu Nagakio ini masih satu kabupaten dengan cuma pemekaran. Jadi wilayahnya agak cukup luas. Kalau Ngada ini wilayahnya pegunungan, kalau Nagakio ini wilayahnya pantai pesisir. Jadi dingin dan panas. Tapi para pencari keadilan lebih banyak dari Nagakio karena basis Muslim di sana terbesar. Kalau wilayah luas diantaranya Nagakio dan Ngada itu 3.139.000 kilometer wilayah secara fisiknya. Kalau jumlah umat Islamnya 2 kabupaten ini 24.000 umat Islam. Iya, antara 2 kabupaten ini. Tapi memang memungkinkan ya Pak suatu instansi itu membawahi atau wilayah jurisdiksinya mencakup
wilayah, dua kabupaten. Sangat memungkinkan, tapi sangat menyulitkan bagi masyarakat mencari keadilan. Karena jarak yang ditempuh jauh. Dan waktu dan biaya juga. Baik. Jadi itu memang awalnya adalah satu kabupaten, kemudian karena ada pemekaran wilayah. Kalau di Kabupaten Ngada sendiri itu 12 kecamatan. Kalau di Nagakeo ada 6 kecamatan yang menjadi wilayah jurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa. Jadi itulah sahabat peradilan, Pengadilan Agama Bajawa itu membawahi atau wilayah jurisdiksinya mencakup 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagakeo. Sehingga para pencari keadilan yang berasal atau berdomisili dari wilayah Ngada maupun Kabupaten Nagakeo dapat menuju ke Pengadilan Agama Bajawa untuk terkait dengan pemeriksaan perkara yang terkait dengan yang telah dijelaskan tadi, perkawinan, zakat, infak, sedekah dan lain-lain, yang mana sesuai dengan asas personalitas keislaman tadi. Nah, kemudian Pak, terkait menambung dari kewenangan atau masyarakat pencari keadilan di wilayah jurisdiksi tadi, itu ada tidak Pak program-program unggulan prioritas yang ditawarkan oleh PA Bajawa kepada mereka para pencari keadilan itu? Program prioritas Pengadilan Agama Bajawa itu ada 9. Yang program ini menggambarkan bagaimana Pengadilan Agama Bajawa ini memberikan pelayanan yang excellent atau prima kepada masyarakat pencari keadilan itu. Dan pelayanan ini untuk membuat mereka bisa tersenyum sedikit dari persoalan yang menumpuk yang ada di pundak-pundak mereka. Karena jangan sampai mereka datang ke sini. Saya suka dengan slogan dari Pegadian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi di Pengadilan Agama Bajawa ini diharapkan menyelesaikan masalah dengan penuh kebahagiaan di akhirnya. Jadi apa saja Pak itu ada program? Salah satunya pertama buku saku layanan. Buku saku layanan ini untuk merubah pertama mindset yang sama antara pencari keadilan dengan orang yang melayani. Selama ini kan orang takut ke pengadilan itu karena nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Jadi untuk memberikan panduan agar masyarakat mencari keadilan pun mengetahui detail. Jadi buku saku layanan ini betul-betul memudahkan masyarakat, pertama mengedukasi, kemudian mencerdaskan mereka, kemudian untuk menimbulkan trust dalam diri masyarakat bahwa pelayan-pelayan yang ada di Pengadilan Agama Bajawa ini betul-betul orang yang bisa dipercaya sesuai dengan apa yang ada di buku saku. Tidak diada-adakan. Sehingga buku saku layanan ini juga memutus mata rantai calo-calo yang ada. Jadi transparansi terlihat di situ. Dan kita bisa semua pastikan di detail-detail PA Bajawa ini tidak ada calo-calo yang berkeliaran. Karena langsung disekat di posat langsung. Karena ada kalung di situ untuk pembedanya. Kemudian yang kedua ada mobil layanan keliling. Mobil keliling atau yang disebut dengan MOLI. Ini memudahkan para pencari keadilan yang memiliki kebutuhan khusus, apakah itu difabel atau masyarakat rentan. Itu bisa dia mengkontak nomor yang ada di tertera di situ untuk dilakukan. Umpama dia seorang saksi atau para pihak, dia bisa minta dijemput di mana. Jadi kita petugas pengadilan itu bisa menjemput pihak-pihak yang terkendala jarak dan termasuk dalam kaum rentan ya Pak ya. Di situ juga dia bisa mengangkat layanan berobat. Kemudian ada PTSP Mobile. PTS Mobile ini seperti kalau di Polres kita kenal ada SIM keliling atau pembuatan SIM keliling atau Samsat dan sebagainya. PTS Mobile itu ingin merambah ke situ. Jadi layanan di pengadilan itu keliling. Ada jadwal di kecamatan-kecamatan tertentu untuk memudahkan masyarakat tidak harus mengeluarkan budget yang banyak untuk datang ke PA Bajawa. Jadi kita yang berkeliling. Dan program prioritas ini akan disampaikan pada podcast setelahnya nanti. Episode selanjutnya terkait dengan layanan khusus. Jadi kita di sini sifatnya informasi sekilas saja. Highlight. Supaya lebih jelasnya nanti di podcast selanjutnya. Kemudian ada PTSP Hybrid. Karena PTSP Hybrid ini ingin memangkas jarak waktu dan biaya bagi masyarakat, apalagi asas pelayanan itu kan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ini konsepnya masyarakat cukup buka website kita. Di situ ada PTSP Hybrid, dia langsung mengklik secara virtual via Zoom. Jadi macam anak kuliah sekarang itu tinggal kalau di sini buka website, klik
langsung bisa berhadapan dengan petugas pengadilan dan di situ bisa melakukan layanan pengadilan. Layanan pengadilan itu bisa diraih di dalam kamar bisa, di ruang tamu bisa, di kamar bisa, kemudian di perjalanan bisa. Oke, luar biasa. Kemudian ada juga layanan pengantar produk gratis, ini satu include dengan mobil layanan keliling tadi. Sekaligus. Bisa sekaligus. Kemudian ada Puriti, pusat refleksi. Biasa para pihak yang dari desa, dari kecamatan yang sudah lelah itu bisa dilayani dengan pijat refleksi. Ini cukup menarik ya, karena kita kan basisnya adalah perkara pengadilan, tapi juga ada refleksi ternyata ya Pak ya. Bahkan kita ada ruang kesehatan di situ bisa dilakukan refleksi. Memang untuk pihak-pihak yang datangnya dari jauh begitu ya Pak, kurang lebih luar biasa. Jadi membuat para pihak bisa tersenyum itu tidak semudah membalikkan tangan. Jadi salah satunya ini program prioritas yang ditonjolkan itu mudah-mudahan membuat mereka bisa tersenyum. Ya. Sesuai dengan quote yang di awal tadi ya Pak. Kemudian ada Mira, minuman gratis para pihak. Mudah-mudahan dahaganya, lelahnya terobati. Kemudian ada namanya kompensasi layanan. Jika petugas PTSP melampaui waktu SOP yang sudah ditentukan, para pihak bisa memilih kompensasinya berupa makanan, berupa souvenir dan sebagainya. Jadi memang agar petugas juga dituntut untuk seprofesional mungkin dalam melayaninya Pak ya. Iya. Di situ. Dan terakhir di tahun 2023 ini PA Bajawa meskipun di akhir Desember kemarin itu sudah memantapkan diri adanya TV PA Bajawa ini salah satu upaya untuk memberikan pelayanan informasi edukasi kepada masyarakat pencari keadilan melalui media, karena sekarang ini zamannya memang serba media. Nah disitulah sahabat peradilan mungkin program-program prioritas andalan dari Pak Ketua pada saat periodenya. Untuk mengetahuinya nanti lebih lanjut dan rinci akan dibahas di episode selanjutnya terkait khusus mengenai pelayanan di Pengadilan Agama Bajawa. Namun tadi sudah sekilas kita mengetahui pelayanan-pelayanan prioritas apa yang ada di Pengadilan Agama Bajawa, dan jika sahabat peradilan tertarik maka stay tune on PA Bajawa TV. Begitu Pak ya? Nah, di sini kita sudah mencapai penghujung podcast ini Pak. Mungkin Pak Ketua ada kata-kata apa yang untuk disampaikan kepada sahabat peradilan, bisa dipersilakan Pak. Sahabat peradilan, PA Bajawa ingin memaklumatkan melalui PA TV Bajawa ini bahwa kami bersedia memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Senyum bagi masyarakat pencari keadilan adalah buah dari hasil nyata jika kami bekerja. Mungkin itu saja. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang kita bahas ini dapat memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat dan sahabat peradilan pada umumnya. Dan mohon maaf Pak jika ada saya kesalahan ataupun kata-kata yang kurang mengenakan dalam podcast kali ini Pak. Sama-sama Mas Agung. Sahabat peradilan, kita telah mencapai penghujung acara podcast pada kali ini. Mohon maaf jika saya selaku host ada salah kata, dan nantikan di episode-episode selanjutnya, karena episode-episode selanjutnya di PA Bajawa TV ini pasti akan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.